Amin, amin, haleluya. Silahkan duduk, shalom, puji nama Tuhan. Hari ini 11 September, anak saya berhari jadi, yang kedua. Tapi RRI juga berhari jadi. Ya, dan kita tahu peran dari RRI itu cukup besar bagi Indonesia. Kita mensyukuri untuk berita-berita yang boleh disampaikan. Kita terus mendoakan supaya ada banyak berita yang membangun, yang positif, yang boleh memberkati bangsa negara kita dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia. Saya masih ingin berbicara tentang karya Yesus yang harus diberitakan ini. Bahkan menurut saya makin relevan berita ini, karena kita juga adalah harus menjadi pemberita dari karya Yesus Kristus. Ya. Dan karya Yesus yang terbesar tentu karya keselamatan. Ya, dan karya keselamatan yang dikerjakan Yesus itu sebetulnya sangat luas. Tapi paling enggak ada 3 aspek yang dikerjakan Kristus dalam karya keselamatannya. Aspek masa lalu, aspek masa kini, dan aspek masa depan. Ya, dan keselamatan yang dikerjakan Yesus itu adalah lewat pengorbanannya di kayu salib, di Golgota, lewat darahnya, ya lalu dikuburkan dan bangkit, dia naik ke surga, dan sebelum itu dia meninggalkan janji-janjinya. Dan kita bersyukur untuk janji firman Tuhan yang kita bisa dapatkan dalam Alkitab kita ini. Amin. Puji nama Tuhan. Dia juga berikan Roh Kudus untuk menolong kita supaya Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Karena akhir zaman juga akan banyak penyesatan sih. Ya, dari dulu memang kerjaannya iblis menyesatkan. Sejak dari Taman Eden sampai sekarang ya di bumi yang edan ini, ya dia selalu menyesatkan dan makin menyesatkan. Itulah sebabnya kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus untuk menuntun langkah hidup kita di dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bergereja, bermasyarakat, bernegara. Tuhan tolong kita. Nah, kita akan merenungkan tentang karya Yesus yang memerdekakan kita. Yohanes pasal yang ke-8. Ini dalam bulan Agustus dan September ini saya masih semangat untuk memberitakan ini. Ya, saya berdoa supaya ini boleh memberkati kita semua. Yohanes pasal 8, Bapak Ibu. Mulai ayat yang ke-30. Saya baca ayat yang ganjil ya, Bapak Ibu, saya baca ayat genap, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sama-sama kita baca. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Berbagai saudara yang membaca firman, merenungkan firman, menyimpan firman, meyakini firman dalam kehidupannya. Jika anak itu Yesus Kristus yang adalah firman, yang adalah kebenaran itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Kemerdekaan yang sejati. Ya, dimerdekakan dari perhambaan dosa, dan siapa yang percaya Yesus boleh menjadi anak Allah. Saudara sekalian, Yesus juga mengajar bahwa hidup manusia itu ada 2 hal, manusia jasmani dan manusia rohani, manusia batin ya. Dan kita bersyukur bahwa bangsa kita telah mendapat rahmat Allah sehingga 71 tahun yang lalu kita boleh mendapatkan kemerdekaan lewat perjuangan para pahlawan bangsa kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang
menghargai pengorbanan para pahlawannya. Amin. Ya, jas merah kata Bung Karno. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya. Tapi sesungguhnya ada pahlawan yang lebih dari pahlawan manapun, yaitu Yesus Kristus. Ya, dia pahlawan satu-satunya, membebaskan kita bukan dari jajahan bangsa manapun, tapi dari jajahan iblis, dari jajahan dosa, dari jajahan kejahatan, kegelapan. Dan untuk itu dia berjuang seorang diri, nggak ada yang bisa menemani, mendampingi. Dan memang dia nggak perlu itu. Dia berjuang seorang diri, habis-habisan dia berjuang lewat kematiannya di Golgota, kayu salib. Dia mati supaya kita harusnya mati mendapat kehidupan. Ya, sehingga orang yang percaya Yesus tidak lagi menjadi hamba dosa. Karena Alkitab mengatakan, setiap orang yang percaya kepadanya diberi hak menjadi anak Allah. Ya, dan anak itu berhak tinggal di rumah. Yesus yang telah bangkit naik ke surga dan dia memberikan janjinya, aku pergi menyediakan tempat yang banyak di sana dan aku akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Sudah rindu untuk tinggal bersama Yesus di surga? Yesus jauh lebih rindu. Kita kadang-kadang rindu, kadang-kadang enggak. Karena emang hidup di dunia ini banyak godaan. Ya. Seringkali dunia ini lebih menarik kayaknya. Karena kelihatan ya, surga kan masih nanti. Nah, jadi di dalam perikop ini kita melihat bagaimana Yesus menghendaki supaya orang tidak hanya percaya Yesus sebagai juru selamat, tapi Yesus mau supaya menjadi murid. Jadikanlah segala bangsa muridku, bukan orang Kristen, anggota gereja, tapi muridku. Dan tugas orang murid jelas, yaitu belajar firman. Kenapa belajar firman? Supaya dia tahu firman. Dan dikatakan kalau engkau mengetahui firman, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tahu firman, ngalami firman, tetap hidup dalam firman. Supaya apa? Supaya tetap hidup dalam kemerdekaan. Amin. Sekali merdeka, tetap merdeka. Karena kalau enggak kita berbuat dosa lagi, jadi hamba dosa lagi nanti, ya kan. Nah, Yesus mau kita jadi muridnya. Ya. Puji Tuhan, saya guru di Petamburan dari tahun 80 sampai sekarang belum di PHK, puji Tuhan. Ya dosen sama di Alkitab artinya guru Pak, dosen enggak ada Pak. Ya, dosen soalnya suka buat ecek-ecekan Pak. Gajinya dus-dusan cuma sen-senan, tuh saya enggak senang jadinya Pak dosen. Bagus guru ya kan, Yesus itu guru yang dari Allah. Tapi saya tetap murid Yesus. Amin. Sampai kapan jadi murid Yesus? Ya, selama kita masih hidup di dunia ini. Ya, dan tiap kali kita dengan kerendahan hati membaca firman, merenungkan firman, Roh Kudus memberikan bimbingan pencerahan. Ada hal-hal yang baru yang Tuhan ungkapkan. Dan salah satunya tadi, kalau engkau mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan Yesus memberikan kemerdekaan secara seutuhnya. Tidak hanya untuk jasmani tapi juga rohani kita. Memang setelah jasmani kita sudah merdeka ya, 71 tahun yang lalu. Udah enggak lagi dijajah oleh bangsa lain. Tapi kalau saya amati sepertinya kita masih belum merdeka benar tuh. Masih dijajah oleh sesama anak bangsa. Ya, dan itu menyakitkan, itu menyedihkan. Ya, dan lebih sulit mendeteksinya. Karena sesama anak bangsa. Dan Yesus memberikan kemerdekaan itu seutuhnya. Ya, karena buat apa secara jasmani kita merdeka tapi hati pikiran kita terjajah sebetulnya, ya, tertekan oleh banyak hal, ya. Dan kita enggak mendapatkan kemerdekaan itu. Tadi saya katakan bahwa keselamatan yang dikerjakan Yesus berkaitan dengan masa lalu, masa kini dan masa akan datang. Keselamatan yang dikerjakan Yesus lewat kematiannya, lewat darahnya yang memerdekakan kita. Tapi setelah itu dia naik ke surga, dia tinggalkan firman. Karena Yesus juga memerdekakan kita enggak cuma dengan darahnya tapi juga dengan Roh Kudusnya dan dengan kebenaran firman-Nya. Dan ini yang kita harus alami selagi kita ada di dunia ini. Sudah mau dimerdekakan selalu oleh Yesus. Amin. Ya, tidak hanya oleh darahnya tapi juga oleh
firman-Nya. Karena itu katakan jadilah muridku supaya engkau tahu firman dan firman itu akan memerdekakan kamu. Puji nama Tuhan. Nah tadi saya singgung keselamatan itu sangat luas, berkaitan masa lalu, masa sekarang dan akan datang. Demikian juga kemerdekaan yang Yesus kerjakan itu berkaitan dengan 3 era tadi, 3 masa tadi. Yang pertama, Yesus memerdekakan kita dari perbudakan masa lalu. Saya nggak tahu masa lalu saudara ya, cerah, terang benderang atau kelam kabut. Latar belakang keluarga yang bahagia atau yang ancur-ancuran. Ya, dan kalau bisa seperti sekarang itu kan anugerah Tuhan. Ya. Dalam SPY, dalam program pembinaan, seringkali harus ada pemulihan. Karena ada banyak anak yang sakit hati sama ortunya. Dan sakitnya itu di sini. Ya. Dulu waktu masih kecil suka dimarah-marahin, mungkin maksudnya baik, cuma caranya kurang baik. Dasar bego, monyet lu gitu. Ya, dalam hati dia cuma berpikir, lah kalau saya monyet bapak saya apa ya gitu ya. Cuma waktu itu dia belum berani ngelawan kan. Ya masih kecil. Tapi kalau udah makin gede, nanti dia bisa lalu ya bukan ngelawan tapi minta diperlakukan secara seharusnya lah ya. Yang belakangan seru itu apa Bapak Ibu baru aja? Mario Teguh ya sama si tuh, masa saya enggak diakui sebagai anaknya dan masih seru tuh ya, tinggal tes DNA dan itu masa lalu ya, seringkali masih terbawa ya. Dan ada banyak yang negatif, yang jelek-jelek itu dibawa-bawa ya. Dan kalau itu enggak dilepaskan, itu akan mempengaruhi hidupnya sekarang dan hidup yang akan datang. Cuma bersyukur Yesus datang untuk memerdekakan. Lewat apa? Firman-Nya. Amin. Karena itu mari kita baca firman. Saya bukan motivator, saya pemberita firman. Kita baca 2 Korintus 5 ayat 17. Ini yang Yesus kerjakan dengan masa lalu kita, siapapun kita. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya lebih senang terjemahan lama itu. Jadi siapa yang hidup, bukan cuma ada, tapi hidup di dalam Kristus. Dia jadi ciptaan baru. Dia jadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang dan akan terus mendatangi kita. Dan dituliskan oleh Paulus karena Paulus pun mengalami. Ya, dan kesaksiannya sudah bisa baca dalam Filipi pasal 3. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan hidup kepada tujuan ilahi. Kita tahu siapa Paulus? Dia dulu adalah Saulus. Dan dia jadi rasul. Dan dia bilang, saya enggak pantas jadi rasul. Saya orang yang paling berdosa, yang paling najis, yang paling brengsek. Tapi puji Tuhan, Yesus mengubahkan dia. Amin. Yesus memerdekakan dia. Haleluya. Sehingga dia dipanggil menjadi rasul. Bahkan kalau kita baca perjanjian baru, yang paling banyak nulis itu Paulus. Separuh perjanjian baru ditulis oleh rasul ini. Yang latar belakangnya sebetulnya tidak baik. Tapi puji Tuhan, Yesus memerdekakan dia. Amin. Ya, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan hidup kepada tujuan ilahi di depan. Sehingga dalam perjalanan hidup dia tidak dibebani dengan masa lalunya. Puji nama Tuhan. Dalam perjanjian lama kita tahu tentang keturunan Abraham, Israel yang jadi budak, jadi hamba di Mesir 430 tahunan. Ya, dan Tuhan berjanji akan memimpin mereka, memberi tanah perjanjian. Dan Tuhan itu setia. Amin. Apa yang dia janjikan dia pasti genapi. Dia utus Musa. Ya, dan Musa dengan pertolongan Tuhan, dia bisa membebaskan Israel.
mendemonstrasikan kuasa Allah yang sangat hebat. 10 hukuman 10 tulah itu menunjukkan kuasa Allah yang mengalahkan semua dewa di Mesir. Termasuk dewa tertinggi di Mesir adalah Raja Firaun. Ya, ketika Tuhan bilang semua anak sulung di Mesir mati. Mau anak binatang, mau anak manusia, anak raja, anak dewa pun dan mati. Akhirnya Firaun nyerah. Dan Musa bisa membawa Israel keluar dari Mesir. Peristiwa keluaran kemerdekaan ini sangat luar biasa. Ya, dan belum lama bebas, udah ngadepin masalah. Ya. Ada laut merah, laut Kolsom yang deras arusnya. Ya, di kanan kiri gunung batu. Ya, di belakang ternyata Firaun mengejar dengan tentara kereta kuda perang pilihan. Waduh, ini belum udah seperti itu. Ya, maju kena, mundur kena, kanan kiri enggak. Oke. Nah, dalam situasi begini biasanya apa yang dicari orang? Kalau semua enggak oke begini, yang dicari itu kambing, Bapak Ibu. Ya, bukan untuk dikorban, tapi siapa yang bisa dikambing hitamkan, mus. Sok jadi pahlawan kesiangan lo kali. Emangnya di Mesir kurang kuburan nih, sehingga kita dibawa seperti ini ke sini. Udah pada marah, berontak. Musa bilang tunggu, saya atau kita sampai sini bukan mau saya. Ini mau Tuhan, saya tanya dulu sama Tuhan, saya juga enggak tahu saya mesti berbuat apa. Itu hebatnya Musa. Dia tanya sama Tuhan dan Musa bilang, ya Tuhan saya cuma punya tongkat. Oh, acungkan tongkatmu ke laut itu, nanti akan terbelah dua, ada jalan kering. Musa percaya enggak? Itu Musa. Ya, dia hamba Tuhan yang percaya firman walaupun itu kayaknya enggak masuk akal. Diangkat tongkatnya, terbelah dua, jalan kering, enggak usah disuruh juga. Lari semua ke sana. Ya. Ternyata Firaun pun juga sampai ke situ karena pakai kereta kuda perang. Ikut juga sampai di dasar lautan, ditahan oleh tangan Tuhan yang kuat sehingga Firaun ketemu dengan mermaid dan sebagainya itu di situ. Ya. Semua sampai di seberang, Tuhan bilang acungkan lagi tongkatmu. Jadi satu lagi, binasalah Firaun dan tentara pilihannya semua. Perjalanan dilanjutkan. Ternyata enggak mudah perjalanannya. Bekal mulai habis, makanan mulai habis, minuman mulai habis. Wah, banyak hal. Dan setiap kali ada persoalan, ada masalah, maka yang keluar dari mulut Israel itu kata-kata yang sangat negatif. Ya. Salah satunya misalnya Musa, kenapa bawa kita ke sini? Ya, enakan di Mesir. Enakan di Mesir, berarti sebetulnya mereka masih rindu kembali ke Mesir. Ini ironis, tubuhnya udah keluar dari Mesir, tapi Mesirnya belum keluar dari hati dan pikiran mereka. Masih dijajah. Dan kalau Tuhan memerdekakan, dia memerdekakan seutuhnya. Bagaimana Tuhan mau memerdekakan Israel seutuhnya ini, cara berpikir mereka harus diubah. Dengan apa Bapak Ibu? Memberikan 10 firman. 10 firman diberikan untuk apa? Memerdekakan mereka. Supaya cara berpikir mereka juga diubahkan. Karena Tuhan bilang, mulai hari ini kau bukan lagi budak di Mesir, engkau adalah umatku, aku adalah Allahmu dan aku akan memimpin kau ke tanah perjanjian supaya engkau menjadi tuan tanah di sana dan bukan lagi budak di Mesir. Tuhan berikan firman untuk memerdekakan mereka. Walaupun ternyata banyak juga yang enggak mau dimerdekakan, tetap masih bilang enakan di Mesir. Itu yang terjadi, masa lalu mereka itu tetap menguasai hati pikiran. Tuhan mau mereka bergerak maju, mereka masih enjoy aja, enakan di Mesir. Enakan jadi budak, mental budak memang ya. Tuhan mau jadikan mereka tuan tanah, umat Allah. Dan itu yang seringkali terjadi. Masih diperbudak oleh masa lalu. Tuhan tolong kita ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya enggak tahu masa lalu saudara, pengalaman apa yang pernah sudah alami. Ya, saya enggak tahu dan saya juga enggak cari tahu. Ya, saya hanya beritakan firman bahwa Tuhan bisa memerdekakan engkau dari masa lalumu. Amin. Ya, luar biasa. Dan bisa
memerdekakan engkau dan menjadikan engkau anak Allah. Engkau bukan lagi budak, tapi engkau adalah anak. Martin Luther satu hari sedang mempersiapkan khotbah di ruang kerjanya. Tiba-tiba iblis muncul. Selamat pagi pastor. Ya, dia tahu nih pastor kan. Oh siap khotbah ya. Tapi coba sebentar aja. Aku bawa gulungan katanya. Dia buka gulungannya. Coba baca. Apa ternyata isinya? Dosa-dosa, kesalahan, kejahatan dari Martin Luther. Martin ngomong, ternyata kau punya data yang lengkap ya. Lebih lengkap dari KPK ya. Wih. Karena memang kerjaan iblis apa? Mendakwa. Jadi semua data itu akan dia simpan baik-baik. Untuk mendakwa manusia. Martin sempat bengong. Bener juga ya. Tanggalnya, jamnya, perbuatannya. Hebat ya. Tapi akhirnya, oke tunggu. Tiba-tiba dia ingat. Dia berdiri. Dia punya tinta merah di situ. Mana tadi? Dia ambil tinta merah, dia coret. Dengar iblis. Semua dosaku telah dihapus oleh darah Yesus Kristus. Pergi kau. Pergi dia. Amin. Masa lalu sudah diselesaikan oleh Yesus. Karena biarlah Tuhan menolong kita supaya kita tidak dibebani oleh masa lalu kita yang seringkali kalau diinget-inget itu aduh ada senengnya ada enggak senengnya ya. Dang-dang sakitnya tuh di sini. Tuhan tolong kita supaya kita benar-benar merdeka dari masa lalu. Yang kedua, saudara sekalian, kita seringkali juga diperbudak, diperhamba oleh masa depan kita. Lewat apa? Lewat kekhawatiran, lewat kecemasan, lewat ketakutan kita menghadapi masa depan. Masa depan yang sekarang ini yang kita hadapi, ada banyak kemajuan tapi juga banyak kemunduran. Ya. Dan kejahatan makin merajalela, makin mengerikan. Dan seringkali kita dijajah oleh kekhawatiran, kecemasan menghadapi masa depan. Karena masa depannya memang enggak jelas. Ada yang jelas masa depannya? Ada. Masa depan sudah jelas kalau kita baca firman. Tanpa firman enggak jelas masa depannya. Karena itu kalau engkau mengetahui kebenaran firman, firman akan memerdekakan engkau. Ya. Sebelum kita baca firman, ada seorang ibu punya seorang anak. Ya, dan dia lihat, aduh nih zaman sekarang nih luar biasa. Kemajuan tapi juga kejahatan. Wah, dia sangat mengkhawatirkan anaknya ini. Nanti saya harus carikan dia sekolah yang terbaik. Saya harus dampingi dia supaya dia dapat nanti jodoh yang terbaik. Nanti dia harus kerja dan pokoknya yang terbaik. Saya harus usahakan semua itu. Dia pikirin jauh ke depan. Padahal anaknya baru umur 4 tahun Bapak Ibu. Mikirnya udah jauh. Kasihan tiap hari dia dibebani dengan masa depan yang dia coba lakukan yang terbaik bagi anaknya. Padahal Yesus pernah mengajarkan manusia pasti menghadapi kekhawatiran. Cuma cukuplah tiap hari dengan kekhawatirannya masing-masing. Jangan kekhawatiran seminggu saudara udah pikirin, sebulan udah dipikirin, setahun udah dipikirin. Kadang-kadang kita kalah sebelum berperang. Karena yang kita khawatirkan, yang kita cemaskan itu kadang-kadang gak jadi kenyataan. Tapi udah membebani kita. Jadi hidup udah dengan terbebani oleh kekhawatiran masa depan. Nanti baca ya khotbah bukit ya. Yesus bilang ya tiap manusia memang khawatir kecuali orang yang menjadi anak Tuhan. Dia bisa menyerahkan kekhawatirannya. Kalaupun dia khawatir, harus ajarin cukup sehari aja. Jangan diborong. Borongan, kekhawatiran. Aduh, saudara nanti akan menjalani hidup dengan
dibebani oleh kekhawatiran, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan masa depan. Itulah sebabnya mari kita baca firman. Firman yang memerdekakan kita dari kekhawatiran masa depan. Amin. Kita baca, ada 2 ayat. Amsal 23 ayat 18. Kalau engkau mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran adalah firman. Kita baca Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Siapa pengharapan kita Bapak Ibu? Yesus. Amin. Amin. Ya. Udah pernah dengar lagu lama? Yesus harapan jiwaku. Ya, jadi kalau Bob Tuli dengan tembang kenangan, saya dengan kidung kenangan. Yesus pelepas dosaku, masa lalu kita, amin, diselesaikan oleh Yesus. Dia pohon selamat dan kesenanganku, pohon itu sumber keselamatan, sumber kesenangan, kegirangan. Yesus dia harapanku. Di dalam Yesus ada harapan, di luar Yesus tidak ada harapan. Dia akan menaruh harapannya kepada Yesus. Ya, amin. Pengharapanmu gak akan hilang kalau tetap engkau taruhkan itu kepada Yesus. Ya. Masa depan kita ada dalam tangan Yesus. Bagaimana kita tahu? Karena kita baca firman-Nya. Kita baca lagi dulu. Yeremia 29 ayat 11. Ini masa depan yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. MDC, bukan MDS. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang bukan cuma berpengharapan, hari depan yang penuh pengharapan. Full hope, enggak cuma full music, full asa, itu full hope di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus adalah kebenaran firman dan setiap janjinya pasti digenapi. Yesus berbeda dengan manusia siapapun yang seringkali berjanji dan janji tinggal janji. Kau yang memulai, kau juga yang mengakhirinya. Bulan madu cuma mimpi. Tapi kalau Yesus berjanji, dia pegang janjinya. Dan dia sanggup menggenapi janjinya. Dia berjanji, aku kembali ke surga menyediakan tempat yang banyak di sana. Dan kalau semua sudah siap, aku akan datang kembali dan membawa kamu supaya di mana aku ada, di sana pun kamu ada. Itu janji Yesus yang belum tergenapi, tapi pasti digenapi. Karena itu taruh harapan kita hanya kepada Yesus, karena hanya Dia yang tahu jalan ke surga. Dunia ini nggak ada yang bisa memimpin kita ke surga. Termasuk itu yayasan Heaven itu. Namanya doang Heaven, emangnya bawa sampai Heaven, paling-paling sampai ke San Diego aja bawanya. Benar-benar ke Heaven. Hanya Yesus. Amin. Pengharapan kita, masa depan kita. Itulah sebabnya saya paling senang satu lagu yang dari bahasa Inggrisnya, Because He Lives, I Can Face Tomorrow. Cuma diterjemahkan sebab Dia hidup. Nah saya kalau nyanyi saya enggak seret tuh kalau dia itu siapa enggak jelas. Jadi saya lebih senang nyanyi sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Paulus mengatakan andai kata Yesus tidak dibangkitkan,
maka kita adalah orang yang paling malang, paling bego di dunia ini kalau menaruh harap kepada Yesus yang tidak dibangkitkan. Nanti baca dalam 1 Korintus pasal 15. Tapi yang benar bahwa Yesus telah mati sungguh, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan setelah bangkit tidak mati lagi, saya nggak ada labang. Mau dijajarkan, setarakan dengan siapa, nggak ada. Karena itu orang yang berharap kepada Yesus adalah orang yang paling bahagia, bukan paling malang. Orang yang paling beruntung di dunia ini. Karena dia punya pengharapan. Dan pengharapannya adalah kepada Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang hidup. Amin. Yesus yang bangkit. Yesus yang berkemenangan. Yesus yang selalu berjanji dan menggenapi janjinya. Mari kita pegang firman, hidup dalam firman supaya kita dimerdekakan dari kekhawatiran, ketakutan menghadapi masa depan yang seringkali masih berupa bayangan, tapi kita sudah kalah dengan bayangan. Belum masuk udah nyerah dulu. Padahal cuma kekhawatiran, kecemasan yang memperbudak kita. Tuhan tolong kita supaya kita dimerdekakan. Tidak hanya dari masa lalu kita, tapi kita juga dimerdekakan dari kekhawatiran, ketakutan, kecemasan menghadapi masa depan. Karena Yesus memerdekakan kita benar-benar merdeka. Merdeka seutuhnya, enggak cuma tubuh tapi juga hati dan pikiran. Dimerdekakan oleh Yesus lewat firman-Nya yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Ada sukacita? Amin. Kenapa? Terakhir soalnya udah mau selesai ya kan? Jadi enggak cuma masa lalu kita dimerdekakan oleh Kristus. Masa depan kita yang seringkali tadi ya menekan kita, memperbudak kita sehingga kita jadi stres, jadi sutris. Ya, itu stres yang kebanyakan disutris karena menghadapi bayangan masa depan. Nah, sekarang yang penting itu hari ini sebetulnya Bapak Ibu. Karena kita punyanya itu cuma hari ini sebetulnya. Hari kemarin bisa diputar lagi enggak? Diputar ulang? Enggak bisa. Yang udah lewat ya, lewat aja. Hari besok kita punya enggak hari esok? Dalam anugerah Tuhan kita punya hari esok. Maksudnya ini kan hari ini hari Minggu ya, 11 September. 12 September kita masih punya hari itu enggak? Ya anugerah Tuhan. Ya, kalau kita tidur dan gak lupa bangun, puji Tuhan berarti ada 12 September. Tapi kalau kita tidur dan lupa bangun, ya di rumah rame dah itu. Dan artinya exit permit kita udah selesai. Kita punyanya cuma hari ini. Hari esok itu ya dalam anugerah Tuhan kita bisa menghadapinya. Tapi kalau ternyata jatah hidupnya cuma sampai hari ini ya udahlah. Puji Tuhan lah. Selesai penderitaan di dunia. Ya kan? Bertemu dengan Yesus. Jadi kita punya cuma hari ini Bapak Ibu. Hari ini yang kita punya. Hari kemarin gak bisa diulang, hari besok mudah-mudahan itu masih Tuhan izinkan untuk kita memasukinya. Karena itu yang penting itu hari ini. Nah bagaimana kita menjalani hari ini? Seringkali kita pun menjalani hari ini saja tidak dalam kemerdekaan. Enggak cuma masa lalu dan masa depan yang bisa menjajah kita, menekan hati pikiran kita, tapi hari ini pun bisa membuat kita itu enggak bebas. Ya, sehingga orang bangun tidur langsung dia bangun, ya pagi lagi, ya nih gua mesti kerja lagi, gua mesti sekolah lagi, ya iyalah. Ketemu dia lagi, aduh. Akhirnya hari itu dijalani asal-asalan sambil ngomel. Sehingga hari itu menjadi berkat buat dia enggak? Enggak. Jadi dijajah oleh apa? Oleh kemalasan, oleh kebosanan, oleh kejenuhan. Sebetulnya sih gua sih udah bosen ya cuma ya ternyata exit permit-nya belum habis. Ya udahlah. Mari kita jalani hari ini ya asal aja lah.
Ya gue sih bosen sebetulnya. Males, kalau anak muda istilahnya mager. Ya. Males gerak. Itu sebenarnya bentuk penjajahan Bapak Ibu. Anda melalui hari ini yang punyanya kita cuma hari ini, tapi kita jalani ya asal aja lah. Nggak semangat lah sebetulnya, bawa ogah. Ya males, bosen, bete. Bete itu singkatan apa? Bete itu. Bosen tahu? Nah itu anak muda lagi tuh. Padahal hari ini sangat berharga loh. Amin. Time is money. Kita punya cuma hari ini. Dan ini berharga. Udah bersyukur hari ini ada di gereja? Amin. Ini berharga. Hari ini engkau lalui tidak begitu aja. Engkau lalui ada dalam hadirat Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan, mensyukuri Tuhan untuk hari ini. Untuk masa lalu yang Tuhan Yesus telah selesaikan bagi kita. Untuk masa depan yang Dia jamin bagi kita. Dan terima kasih untuk hari ini Tuhan. Saya senang dengan motonya Billy Graham. Itu penginjil Amerika yang sudah tua tapi masih hidup. 90 berapa gitu umur. Dia punya moto. Dia bilang begini. Hari ini aku akan lakukan apa saja dengan hati yang penuh kasih. Apapun juga, mau pelayanan atau apapun juga, aku akan lakukan dengan penuh kasih. Enggak cuma kepada manusia tapi juga kepada Tuhan. Dengan hati yang penuh kasih. Seperti kemarin aku baru bertobat. Kalau kemarin kita baru bertobat, kita hari ini gimana kira-kira? Kemarin baru bertobat tuh. Hari ini biasanya kita gimana suasana hati kita? Wih, berkobar-kobar. Ya kan? Baru bertobat kemarin. Hari ini pasti hati kita penuh dengan cinta kasih. Rasanya pengennya tiap hari ada di gereja. Penuh cinta kasih. Melakukan banyak hal karena kemarin baru bertobat. Tuh Billy Graham bilang begitu. Dan besok Yesus datang kembali. Kemarin aku baru bertobat, besok Yesus datang. Jadi aku punyanya cuma hari ini. Karena itu hari ini aku akan hidupi dengan sebaik-baiknya. Entah untuk Tuhan, entah untuk manusia. Dan aku akan dengan penuh kasih. Bukan terpaksa, bukan tertekan. Tapi dengan penuh kasih. Keren ya? Keren gak Bapak Ibu? Wah saya keren banget. Waduh Billy Graham. Kok memberikan satu prinsip yang sangat hebat. Dan saya berusaha untuk melakukannya. Sehingga tiap hari itu satu kesempatan yang Tuhan berikan. Amin. Bukan terpaksa lakukan sesuatu, tapi kesempatan yang Tuhan berikan. Apapun juga bentuknya, lakukanlah itu. Dengan penuh kemerdekaan, dengan penuh kasih. Ada ayatnya, amin. Ada ayatnya enggak? Ada, ini kan saya pemberita firman, bukan motivator. Jadi masa lalu ada ayatnya, masa depan tadi ada ayatnya, hari ini juga ada ayatnya, itu baru pemberita firman. Kita baca ya, Kolose. Kolose pasal 3. Kiranya Paulus bisa menolong kita untuk memasuki setiap hari yang Tuhan berikan kepada kita, apapun yang kita lakukan, dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih sayang, tidak terpaksa, tidak tertekan. Wah, enjoy the life. Ya. Karena Yesus memerdekakan. Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Begitu bangun tidur, enggak lupa bangun. Harus
bersyukur. Terima kasih Bapak. Kau masih berikan hari ini bagiku. Ini kesempatan untuk aku melakukan sesuatu. Aku akan lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Bersama Yesus. Baik itu perkataan maupun perbuatan. Ini kesempatan aku mau pakai sebaik-baiknya. Waktu itu berharga, hidup itu berharga. Tolong aku hari ini Tuhan, aku mau lalui bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Lalu nyanyi, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Mau suka, mau duka, ku hadapi bersama Yesus. Amin. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Apapun juga, mau di rumah, mau di gereja, di tempat kerja, dalam kehidupan bermasyarakat, lakukanlah. Amin, dengan segenap hati. Seperti engkau lakukan untuk Tuhan. Padahal engkau lakukan untuk sesamamu. Kira-kira gampang gak ya seperti itu? Kadang-kadang gak gampang ya. Karena tadi kita melakukannya asal-asalan. Apalagi kalau kucingnya gak ada. Tikus menari. Di tugas kerja gak ada bos. Dia kerjaan tugas gak? Enggak lah, ngisi teka-teki. Atau apalah. Padahal itu hari kesempatan yang Tuhan berikan. Lakukan apapun juga dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Bukan hanya sekedar untuk manusia. Ketika engkau bangun tidur dan kau seorang ibu rumah tangga, ya harus memberesi rumah. Amin. Sukacita? Hatinya sukacita. Ke pasar, belanja, goreng dengan hati yang sukacita. Kalau enggak sambil nyanyi dalam tanda kutip, nanti tempenya gosong nanti. Dan katanya itu kalau seorang masak dengan hati penuh cinta, makanannya rasanya lebih enak tenan. Karena dimasak dengan sukacita. Tapi kalau enggak, jadi enggak enak. Di tugas apapun, pekerjaan apapun Bapak Ibu. Itulah sebabnya kalau saya dikasih kesempatan khotbah, saya pasti khotbah dengan semangat. Seperti kemarin aku baru bertobat. Dan besok Yesus datang. Aku punyanya cuma hari ini. Lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan penuh kasih. Ya, karena ini kesempatan yang Tuhan berikan. Mau dimerdekakan oleh Yesus Kristus? Amin. Merdeka yang seutuhnya, sepenuhnya. Gak hanya masa lalumu yang sudah diselesaikan. Jangan itu membebani engkau. Yesus memerdekakan engkau. Jangan masa depanmu menakut-nakuti engkau. Sehingga itu juga membuat engkau jadi cemas, galau. Gak ada harapan lagi. Sehingga hari ini dijalani juga begitu. Apa itu peribahasanya? Hidup segan, mati tak mau. Asal aja kan. Ya. Tahu-tahu udah malam lagi. Pagi lagi. Ngucap syukur juga enggak, ngomel ya. Dan semua dilakukan asal aja. Daripada enggak, gue lakuin aja lah padahal asal-asalan. Enggak berkualitas. Sekedar satu kewajiban yang memberatkan. Padahal kalau dilakukan dengan sukacita, tugas yang berat jadi ringan. Kalau tertekan, tugas ringan jadi berat. Siapa yang bikin? Ya Anda sendiri. Anda biarkan hatimu dikuasai oleh kemalasan, oleh kebosanan, hidup asal-asal. Anda sendiri yang membuatnya. Dipuji Tuhan. Kalau engkau tahu firman, firman akan
memerdekakan engkau. Amin. Sehingga hidup Anda pasti berarti, sangat berarti. Menyenangkan hati Tuhan. Amin. Itu kerinduan kita. Bulan lalu ketika anak saya yang bungsu berhari jadi, tanggalnya udah lewat sebetulnya. Tapi fansnya, troops-nya enggak tahu tuh bisa tahu-taunya kita bergereja di mana. Habis kebaktian, nyerbu ke gereja. Sampai satpamnya bingung. Karena pakai jilbab juga. Ini gereja nih. Gereja, iya tahu. Loh ngapain di sini? Mau ketemu Audrey. Dia pikir, oh jangan-jangan itu penyanyi. Iya mau ketemu Audrey. Ada ya udah tunggu dulu, belum selesai. Ini selesai, dibikin surprise itu. Wah macam-macam. Nah di tengah sukacita seperti itu, tiba-tiba Gamal dapat WA kali ya. Lalu dia tunjukkan adiknya, baca dulu. Langsung sukacitanya hilang, langsung nangis. Kenapa? Mike Mohede dipanggil Tuhan. Saya dengar pun saya nangis. Hah? Mike? Ya. Padahal Sabtunya itu masih nyanyi 40 tahun perkawinan SBY. Masih nyanyi di sana. Dan minggu itu dia di rumah bersama satu sahabatnya. Mungkin mau nyantai dikit ya, capek. Dia senengannya kan main game ya. Lalu dia bilang, gua tidur dulu ya dikit ya. Capek nih. Lalu dia tidur, itu masalahnya. Tidur lupa bangun, itu masalahnya. Tidur lupa bangun, heboh udah di rumah. Oh, saya juga nangis karena saya lihat Mike Mohede itu artis Kristen yang jadi berkat bagi banyak orang. Mau Kristen mau nggak Kristen selalu diberkati oleh Mike. Perkataannya selalu positif. Selalu membangun, selalu menyemangati, siapapun juga. Kalau ketemu Gamal Oli langsung dia peluk. Badannya kan gede kan, jadi pelukannya itu pasti hangat. Adik-adik apa kabar? Ya, bersyukur ya buat potensi yang Tuhan berikan. Ya, jangan lupa tetap injak bumi. Maksudnya apa? Tetap injak bumi, jangan lupa daratan. Selalu positif. Baik hati, ringan tangan. Kehidupannya itu luar biasa. Tapi hidupnya ternyata cuma 32 tahun. Aduh. Akhirnya disemayamkan di rumahnya di Bintaro. Dan rumah itu ternyata dia belikan untuk ibunya. Karena ayahnya udah meninggal. Dan sebelum itu dia belikan mobil baru untuk adiknya. Dan dia sendiri cuma 32 tahun. Tetapi tadi yang saya lihat. Dan itu diakui oleh semua teman-temannya. Seorang artis yang rendah hati, yang baik hati. Karena itu selagi Tuhan kasih kesempatan, mari kita lakukan sesuatu. Amin. Yang menjadi berkat bagi orang lain dan menyenangkan hati Tuhan. Selagi Tuhan masih memberi kesempatan. Karena itu pagi hari ini mari kita kuatkan hati kita. Menjalani hidup ini. Amin. Dengan ingat firman Tuhan. Yesus telah memerdekakan kita. Benar-benar merdeka. Baik masa lalu kita. Bahkan menghadapi masa depan kita. Bahkan hari ini. Setiap hari yang Tuhan berikan. Mari kita lalui dengan kemerdekaan. Hati kita. Tidak dijajah oleh kebencian. Walaupun ada lagu benci tapi rindu itu mah lagu. Kenyataannya benci-benci aja. Kita enggak mau menjalani hari dengan kebencian dalam hati. Ya. Saya mau hati kita dipenuhi dengan kasih Kristus. Apapun yang kita lakukan dengan segenap hati. Dengan sukacita. Tidak terpaksa. Keluar dari hati. Dan Tuhan tolong kita semua. Merdeka. 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 Soalnya 3 kali tadi kan. Masa lalu, masa depan dan masa kini. Pokoknya Yesus itu keren abis Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita nyanyi lagunya Mike Mohede.